good morning. Hari ini luar biasa, antusias, semangat. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya, lengkap semua ya. 25 lengkap semua. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mulai pelajaran kami, kata kami hingga nanti terkasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu wajib, kepada petugasnya dipersilahkan. Yuk, kita bangkit berdiri semua. Teman-teman dan Miss, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sudah disiapkan bukunya, silakan dikeluarkan dulu buku bahasa Indonesianya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bahasa Indonesia. Kita akan masuk di bab yang baru, bab 4. Sudah ketemu? Jeda untuk iklim. Apakah sudah ketemu? Di halaman 88. Sudah? Halaman 88? Sudah ketemu semua? Nah, yang hari ini akan kita lakukan, kita akan belajar bersama-sama tentang teks eksplanasi. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang atau cerita yang didasarkan pada fakta atau peristiwa-peristiwa alam. Nah, yang hari ini akan kita bahas bersama-sama tentang efek rumah kaca. Ya, global warming, seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini teks eksplanasi. Nah, harapannya dalam pembelajaran ini, Miss Yu ingin anak-anak bisa tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Dan yang kedua, anak-anak belajar menganalisis berdasarkan teks yang dibaca di halaman 88, informasi-informasi apa saja yang kalian peroleh, ya, nanti di dalam diskusinya dengan kelompok. Kemudian kalian akan menuangkannya di dalam bentuk poster, ya. Jadi hari ini yang akan kita kerjakan, kegiatan hari ini, anak-anak akan membaca contoh teks eksplanasi. Temukan informasi sebanyak-banyaknya yang ada di dalam teks bacaan, juga nanti Miss Yu akan putarkan video singkat. Kemudian kalian akan mengumpulkan informasi-informasi itu dan menuangkannya di dalam bentuk poster. Nah, harapannya melalui poster-poster yang kalian buat tidak hanya sebatas gambar yang dijelaskan kepada teman, tetapi itu juga himbauan atau hal-hal yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menyelamatkan bumi ini atau lingkungan ini, ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat. Yuk, kita akan simak bersama-sama. Proses terjadinya efek rumah kaca. Pertama, dalam jangka pendek akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, gunung es mencair, hingga terganggunya ekosistem. Kedua,
dalam jangka panjang akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Bagaimana pencegahannya? Lakukanlah penghijauan, kurangi pembakaran bahan bakar fosil, hemat listrik, serta mengelola sampah dengan baik. Halo, jangan lupa subscribe ya di channel Halo Edukasi untuk ilmu pengetahuan terbaru. Oke, itu tadi secara singkat video tentang efek rumah kaca. Termasuk di dalam teks eksplanasi ya, berbicara tentang peristiwa alam yang terjadi. Ini fenomena-fenomena yang sekarang terjadi. Mungkin kalian merasakan kok akhir-akhir ini suhunya mungkin panas sekali gitu ya. Bahkan kalau malam pun biasanya dingin, apalagi kita tahu biasanya kalau Ambarawa itu dulu waktu Miswi pertama kali ke sini 2010 betul itu dingin sekali. Ambarawa itu terkenal sebagai tempat yang dingin. Tetapi semakin ke sini rasa dingin itu, udara dingin itu sudah semakin hilang, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu tidak hanya karena faktor kemarau yang berkepanjangan, tidak, tetapi juga itu ada faktor-faktor dari manusia juga yang akhirnya nanti bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Bukan bayangan efek rumah kaca itu bukan terus rumahnya kaca semua, itu enggak loh ya. Ya, tapi itu hanya suatu istilah. Nah, untuk memahaminya kita bersama-sama akan membaca di halaman 88 sampai 89. Yang lainnya boleh menyimak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim? Sesuai namanya, krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrius oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Oke, thank you Feby. Nah, itu tadi bahaya atau efek dari rumah kaca. Tadi di bacaan ini juga di video tadi kalian sudah melihat bagaimana dampaknya dan kenapa itu bisa terjadi. Nah, kalau menurut anak-anak dari yang kalian baca dan kalian lihat di video tadi tentang efek rumah kaca, apa yang kalian peroleh? Yuk, masing-masing dari satu kelompok kasih satu informasi. Mengurangi bahan makanan yang tinggi, dalam artian apa? Berarti lebih kepada mengatur pola konsumsi ya. Oke, thank you. Lebih kepada mengatur pola konsumsi manusia. Ada lagi? Oke, dari kelompok sini kasih satu informasi. Mengurangi penggunaan listrik. Selain itu, apa sih yang kalian dapat dari informasi yang ada di sini dan ada yang ada di video tadi? Tentang apa sih yang kalian dapatkan? Tentang apa? Satu kalimat aja. Oke, dari kelompoknya 2. Coba dibahas lagi di kelompok sini. Tentang apa? Yang kamu dapatkan informasi apa yang kalian dapatkan dari yang kamu baca sama yang kalian lihat di video? Tentang apa sih?
Oke, thank you. Good. Akan terjadi global warming. Oke, thank you. Nah, ini yang nanti akan menyebabkan, tadi dikatakan kelompoknya Devi ya, suhu di bumi akan naik. Oke, thank you. Dari kelompoknya 3 sudah, kelompoknya Niel dari kelompok sini. Oke, thank you. Mengurangi penggunaan bahan bakar yang menimbulkan polusi ya, lebih kepada polusi ya. Nah, hari ini Miss Dwi minta anak-anak dengan informasi-informasi yang kalian kumpulkan, kita akan sama-sama membuat poster. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh yang Miss Dwi bikin. Bagaimana yuk kita sama-sama menjaga bumi kita. Ini berdasarkan informasi yang tadi sudah kita dapatkan dari video tentang efek rumah kaca dan juga bacaan. Oh, ternyata kita bisa menyimpulkan supaya bumi ini tetap bisa terawat, terjaga dengan baik, harus apa? Kalau ini tidak dilakukan, dampaknya apa? Tadi beberapa poin yang kita bisa dapatkan penyebabnya. Itu tadi sudah disebutkan. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan itu bisa ya. Kemudian bagaimana terjadinya krisis iklim itu? Dampaknya apa? Tadi ada dampak jangka panjang dan ada dampak jangka pendek. Nah, kalau itu dibiarkan terus, dampak yang jangka pendek tadi bisa menjadi jangka panjang. Nah, nanti yang rugi kita. Nah, bagaimana pencegahannya? Yuk kita sama-sama mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana sih kita merawat bumi, mengambil bagian yang kalian bisa. Nah, di dalam kelompok Miss Dwi memberi waktu 20 menit sampai di angka 7 untuk kita bersama-sama membuat poster itu berdasarkan informasi-informasi yang kalian peroleh. Peralatannya disiapin, lem-lemnya. Oke, thank you. Alatnya? Nah, ini juga bisa contoh. Tapi ini enggak selengkap itu, Miss. Nah, ya dilengkapi enggak apa-apa lagi. Oke, kita akan, waktunya sudah habis. Kita akan bersama-sama untuk presentasi secara bergantian. Miss Dwi akan menunjuk dengan job stick ya. Jadi tolong kelompok mana yang mendapatkan giliran. Ini ada 6 kelompok. Ya, supaya adil. Kalau kelompok 1, masuk kelompok 1 terus. Domain nomor 1 terus 1 gitu enggak ya. Kelompok 6 berarti yang terakhir belum tentu. Kita adil ya sama-sama ya. Oke, sudah siap? Oke, mesti ambil 1 tapi enggak lihat kok. Mesti lihatnya ke sana. Atau di belakang aja ya. Oke. Ya, presentasi pertama kelompok 3. Oke, yuk. Silakan kita kasih kesempatan buat kelompok 3. Selamat pagi Miss Dwi, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Kevin. Nama saya Kenzi. Nama saya Niel. Nama saya Samuel. Nama saya Jona. Di sini saya akan mempresentasikan efek rumah kaca. Pemanasan global adalah peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi. Pencegahannya adalah menanam pohon dan melestarikannya. Kurangi penggunaan bahan bakar. Melakukan penghijauan, melakukan penghujanan, mengurangi kegiatan yang
menggunakan bahan bakar fosil. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Oke, one clap. Thank you, silakan ditempel. Thank you ya. Nian? Minta tanggapannya dong, penilaiannya dari kesemua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 nih, menanggapi kelompok 2, 3, 4, 5, 6 bagaimana? Ada yang misalnya, oh Miss itu kurang begini Miss, saat presentasi harusnya begini Miss. Nah gitu enggak apa-apa. Ini kita evaluasi bersama-sama. Oke, ada yang belum hafal Miss teksnya tadi. Mau ngomong apa tetapi ada yang lupa. Ya enggak apa-apa, itu yang kita alami. Kau dari kelompok 2. Biasanya diberi? Hiasannya. Oke, thank you. Hiasannya alangkah baiknya lebih dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung ya, sehingga tidak dari apa yang kita pelajari hari ini, coba perhatikan. Kita tidak hanya sekedar melihat film, kita tidak hanya sekedar membaca buku tentang fenomena alam, bisa dikatakan fenomena alam ya. Jadi tidak hanya karena suhu bumi yang naik, global warming, tetapi juga ada fenomena-fenomena alam lain yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita menulis teks eksplanasi. Nah, kedepannya kita akan belajar menulis. Nah, anak-anak tugasnya pertemuan selanjutnya belajar menulis teks eksplanasi berdasarkan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana mencegah, bisa dikatakan gitu ya, berdasarkan teks eksplanasi. Kita diingatkan bahwa kita sama-sama yuk kita merawat kembali bumi. Tuhan sudah menciptakan bumi dengan baik ya, dengan indah, nggak ada yang rusak saat diberikan manusia. Nah, karena manusia melakukan dosa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya apa? Merusak bumi. Yuk, kita sebagai umat Tuhan yang percaya, kita kembalikan. Kita selamatkan bumi, kita pulihkan lagi bumi dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan yang maha berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Terima